untuk melakukan perbandingan di dalam melakukan kecepatan di dalam melakukan proses itu. Kemudian yang kedua, hal ini terwujud tentu atas dasar dari bekerjasama semua pihak. Wabil khusus Abdesi tentu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, walaupun di dalam forum ini yang hadir baru hanya Ketua Abdesi Kecamatan Ciawi, tetapi saya pikir tidak mengurangi maksudnya bahwa proses percepatan penandatanganan yang dibuat oleh teman-teman kepala desa selama 2 bulan ini adalah sebuah proses kerja yang luar biasa. Di mana apabila dilihat dari Pangandaran misalkan membutuhkan waktu sampai 1 tahun, kemudian Tasik Selatan membutuhkan waktu sampai 1,5 tahun, kita di Tasik Utara hanya butuh waktu 2 bulan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, dorongan, wabil khusus dari teman-teman Abdesi di Tasik Utara, dan ini juga saya pikir peran serta teman-teman DPRD, teman DPRD, Dapil 2, Dapil 3, bahkan dari dapil-dapil yang lain. Kemudian teman-teman dari DPRD provinsi, seperti kita lihat betul yang tadi disampaikan sama Kang Dawil, kiprah dan peran serta Pak Haji Yot, Pak Haji Teten ini betul-betul dapat dirasakan di dalam pergerakan Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Baru Tasik Utara. Sehingga ke depan saya pikir setelah ini kita butuh sama-sama mensosialisasikan tentang pembentukan DOB kepada masyarakat secara masif, dan siapapun untuk tidak sungkan-sungkan memanggil presidium di dalam forum apapun ketika ingin mengetahui sejauh mana perkembangan DOB berjalan, baik itu pemerintah desa, baik itu MUI ataupun kelompok masyarakat manapun dapat melakukan komunikasi bisa sampai perjalanan DOB ini supaya masyarakat bisa lebih paham dan lebih jelas. Tentu banyak keterbatasan di dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, karena untuk mengoperasionalisasikan antara Sukaratu dengan Kecamatan Pager Ageng ini bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang murah. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang memang kecepatannya juga tidak seperti yang kita kehendaki, kami mohon maaf dengan keterbatasan yang ada, kami mencoba memberikan kesempurnaan. Atas dasar itu, seandainya gerakan ini juga bisa ditopang bersama-sama, saya meyakini kecepatannya ini bisa lebih cepat daripada teman-teman dari kabupaten-kabupaten yang lain. Yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa DOB itu bukan kepentingan Tasik Utara, bukan kepentingan Tasik Utara. Sekali lagi, DOB itu adalah kepentingan Jawa Barat. Kenapa saya sampaikan kepentingan Jawa Barat? Bahwa warga Jawa Barat harus bisa bersama-sama, harus bisa berpikir-pikir, berkompetisi dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah maupun yang ada di Jawa Timur. Seperti kita ketahui bersama bahwa jumlah penduduk di Jawa Barat sampai hari ini berdasarkan data yang ada pada di tahun 2022 itu jumlah penduduknya mencapai 48 juta, 48 juta jiwa. Jawa Timur jumlah penduduk berdasarkan tahun 2022 40,6 juta, 40 juta. Kemudian Jawa Tengah jumlah penduduknya 36 juta. Tapi kemudian APBD atau DAI yang diterima di Jawa Barat, walaupun jumlah penduduknya itu 48 juta, ternyata hanya 32, sekian triliun saja. Jawa Timur yang jumlah penduduknya 36 juta lebih besar dari kita, 34 triliun. Jawa Timur yang jumlah penduduknya 42 juta lebih tinggi dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, mencapai 37 triliun. Ternyata yang membedakan adalah walaupun jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa, tetapi jumlah kota dan kabupatennya hanya ada di angka 27 kota dan kabupaten. Jawa Timur
Walaupun jumlah penduduknya hanya di angka 38 juta, tetapi jumlah kota dan kabupatennya mencapai 35. Jawa Timur lebih banyak, ada 38. Jumlah desa di Jawa Timur mencapai 8.500. Jawa Tengah jumlah desa 8.500. Di kita jumlah desa mencapai hanya 5.900. Bayangkan, dari alokasi dana desa saja jumlahnya sudah sangat luar biasa. Sehingga DOB ini adalah hak kita. Kemudian ini butuh dukungan dari semuanya. Jadi presidium ini tidak ada maknanya dan tidak ada artinya apa-apa tanpa ada dukungan dari warga untuk masyarakat semua, khusus ini dari Bapak Murdani pada kesempatan sore hari ini hadir. Tidak ada apa-apa. Mengingat apabila kita bergeser ke Kuningan, di Kuningan juga sama berbicara daerah otonomi baru. Geser ke Cirebon sama juga berbicara daerah otonomi baru. Geser ke Majalengka berbicara daerah otonomi baru. Artinya bahwa DOB ini kita berkompetisi. Siapa cepat maka dia juga, maka dia berjabat. Seperti halnya Pak Guru di dalam konsep musrembang, semuanya berkompetisi. Hari ini kita berkompetisi. Maka atas dasar itu butuh kiranya yuk kita dukung bersama-sama, kita dorong bersama-sama supaya DOB Tasik Utara ini nanti ke depan bisa mengejar Tasik Selatan, sehingga nanti ketika sampai di kementerian dan ketika moratorium dicabut, maka Kabupaten Tasikmalaya itu mengajukan 2, Tasik Utara dan Tasik Selatan. Dan ketika dihadapkan dengan opsi Tasik Utara dan Tasik Selatan, saya pikir dan saya yakin pasti Tasik Utara yang menjadi juaranya. Kenapa menjadi juaranya? Apabila kita lihat Tasik Utara hari ini berbanding terbalik dengan teman-teman yang ada di Tasik Selatan. Ketika di Tasik Selatan 80% infrastruktur no, di kita infrastruktur 80% yes. Ketika di Tasik Selatan tidak ada fasilitas-fasilitas yang memadai, tidak ada fasilitas-fasilitas yang mumpuni, di kita ada BKTSDE, ada Bumi Agung, dan ada tempat-tempat yang lainnya yang mungkin ketika ini dimekarkan ini dapat memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk Tasik Utara. Yang jadi persoalan adalah kenapa Tasik Utara lebih terbelakang dan Tasik Selatan lebih maju, karena daya juang teman-teman Tasik Selatan, politisi-politisi, khusus DPRD tingkat 2 di Tasik Selatan, daya juang yang sangat luar biasa. Ini menjadi daya sekalian, sehingga hari ini tidak ada kata yang lebih tepat kecuali kita bersama-sama bahu-membahu saling menyempurnakan bagaimana supaya Tasik Utara ini bisa lebih cepat bersama-sama untuk dimekarkan dengan Tasik Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.